Ada N di sini. Kalau ada N di sini berarti kata ini dengan kata ini biasanya setara. Kalau ini adalah adjektif berarti ini adalah juga kualitas bahasa Inggris kalian itu akan ditentukan dengan apa yang bisa ucapin hari ini. Very. This one is not become tapi become. And up in the south, the storm is about to come. Nah gitu guru-guru yang biasa ngajarin yang biasa, yang luar biasa kayak gini nih. And up in the south, the storm is about to come. Girl, girl. Itu kamera nyala loh. Pokoknya yang udah diajarin, ingat-ingat ya, Mister itu selalu orangnya suka nanyain pikiran kalian. Apa yang tersisa, apa yang tidak ada tersisa, apa yang ada, apa yang tidak ada. Oke? Jadi Mister tuh orangnya sangat demanding. Tahu demanding nggak? Diajarin sebebas-bebasnya, tapi akan bisa tarik lagi apa yang dipelajari, ditanyain lagi kayak gitu. Okay, thank you for the explanation. It's about the explosive letters. Yes, this one is not become, tapi become. Okay, then the next lesson that we studied from yesterday is about how to link the first word to the second word by seeing the last letter. Here we have the consonant, here we have the vowels, so we can link the sounds. So we can say normally, you can say normally, biasanya secara normal bisa diucapin dengan blink off. Atau digabung blink off. Off and I. Mati, hidup, mati, hidup. Berarti bacanya overnight. Jadi ingat ya, nggak dimatiin ke huruf matinya, tapi justru dibaca satu-satu, kemudian huruf matinya justru disambungkan kepada huruf hidupnya. Overnight. In the blink of an eye. Okay, let's say together with some kind of emotional, kasih emosionalnya, kasih tonesnya, intonasinya, okay? In the blink of an eye. In the blink of an eye. Ucapin. In the blink of an eye. In the blink of an eye. In the blink of an eye. In the blink. Kamu mah ngelawak itu namanya. Cak yang emosional tadi, emosional. Cak lagi 1 2 3. In the blink. In the blink of an eye. Ya, coba pakai emosional. Dalam sekejap mata itu bahasa Indonesia artinya. In the blink of an eye. Sekali lagi 1 2 3. In the blink of an eye. Ya, kayak mikrofonnya bisa kasih satu gitu sama kalian ya. Jangan, bagian aku. Eh? Aku bagian aku. Cak, langsung ucapin. In the blink of an eye. Yang keras, soalnya emosional. Jangan ketawa. In the blink of an eye. Jangan ketawa. Mentang-mentang giginya bagus, nih ketawa mulu sejak giginya bagus. In the blink of an eye. In the blink of an eye. In the blink of an eye. Emosional dikit, ada rasa. Blink of an eye. Pakai rasa. In the blink of an eye. Ah, itu yang bisa masuk tuh. In the blink of an eye. Ada rasa. Nike, Ardila. Sekali lagi. Kurang rasa. Ah, very good. Ada rasanya. Walaupun belum kuat, tapi ada rasanya. Good job, Akil. Smile. Oke, good. Sekali lagi, masih kagok rasanya. In the blink of an eye. Oke, Artian. In the blink of an eye. Ya, endingnya. Yang penting tuh sebenarnya yang paling mempengaruhi tuh endingnya, guys. Endingnya. Bisa tuh jadi duri internasional dulu itu ngelihat endingnya. Nada endingnya itu yang menentukan iramanya itu. QQ. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Jangan diganggu biar konsentrasi. Smile, shut up. Stay put, okay? Stay put. Stay put itu. Tahu nggak artinya stay put?
Siput. Stay put. Itu artinya stay put. Tapi tahan. Stay put, stay still. Tenang, diam. Nah, gitu. Kalau syarat terlalu keren. Yang Ismail. Yeah. Come on, kick you. Come on. Ya kami serah. Sekali lagi. Yes, funny. Yes. Endingnya agak kurang. Asti. Coba. Oh, ini juga rock. Lagi. In the blink of an eye. Nggak ada endingnya ini. Oke. In the blink of an eye. Nah, coba ucapin kata ini. Ergan. Lagi. Pokoknya hari ini kualitas kata-katanya itu kualitasnya kayak puisi. Bisa carikan kata-kata yang agak susah diucapkan. Maka lidah kalian akan dibongkar habis-habisan hari ini kayaknya. Rifki. Lagi. No. Lagi. 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 Hampir semua kalian tuh bacanya yang ini nih tadi nih. Nih. Ada yang ini, ada yang ini. Beda, ini ada L-nya, ini nggak ada L-nya. Zilfa. Artian. Oke, ada rasanya ada. Zen. Lagi. Kasih L, kasih L. Kasih L. Ada L-nya. Kurang L, nggak ada L-nya tuh. Smile. Smile. Lagi. Lagi. Asti. Ani. Mel. World. World. Okay, my advice for you, Ismail. I mean, you have the pronunciation, okay. But if you want to become a teacher, you have to slow down. You have to make sure that when you say something, your opposite speaking partner is truly understand the intonation, where you go, what you say, the feeling. They can catch the feeling. Keren kan? Yeah, I mean you got it, but you are just satisfying yourself. Okay? Too much rapping. Yes, you are just satisfying yourself. You don't pay attention to the listeners. When you are talking, pay attention to the listener. Are they catching the point or not? Good? Yes. So, cara bacanya adalah world. Kalau ini cara bacanya langsung words. My words. My world. Okay. You are not my world. Ya nggak apa-apa tuh. Iya, siapa sih kamu? Iya. Okay, say it together. My world. Oke, ucapin kata ini. Kata yang paling simpel, oke? Misalnya masih yakin, kalian juga belum bisa ngucapinnya, maka dibongkar habis-habisan. Coba, Indah. Lagi? Ferry itu mah yang antara Lampung ke Jakarta tuh naik ferry. Itu ferry. Lagi. Lagi. Ada rasa, pakai rasa. Kurang rasa, kebanyakan kalian belum kurang rasa. Very. Hah? Very. Di R-nya lumayan, di V-nya kurang. Lagi. Oke. Nah, ini R-nya nggak kerasa, B-nya juga nggak kerasa. Lumayan. Very. Lagi. Very. Very. Lagi. Very.
Ferry mah teman Mister waktu di SD dulu si Ferry. Lagi. Ismail. Very. Lagi. Very. Asti. Mani. Oke, sudah ditangkap. Very. 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 Akil, sekali lagi. Getarannya di bibirnya. Very. 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 Okay, say it together. Very dark. Very dark. In the blink of an eye, my world became very dark. In the blink of an eye, my world become very dark. Oke. Jadi bukan very, tapi very. Ada air nggak? Ada. Oke, cari viola sekali lagi. Very. Belum, bukan berry. Berry mah ada berry prima, ada Asem very. kayak mobil. Very. Ergan. Very. Very. Nggak pakai F, tapi very. Very. Nah, lumayan. Oke. Nah, ini ada kata lagi. Kata yang biasa diucapin juga, tapi bisa juga yakin kalian juga susah ucapinnya. Go. Coba, Erkan. Go. Belum. Go. Belum. 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 Go. Belum. Belum bisa. Lagi. Lagi. Itu grill, chicken grill, itu artinya ayam bakar. Bukan? Hah? Belum. Nike harus latihan banyak. Oke. Girl. Apa yang mana bisa? Perempuan. Girl. Zen. Girl. Gak bisa. Cobain. Girl. Lagi. Girl. Oke, Asti. Fani. Oke. Cara Kumail tuh depan deh kayaknya. Sini nih, dekat. Kosong. Ini kosong di sini. Kemana? Sini. Oh iya kemarin Mister ya? Iya. Kemarin katanya mau di depan ya? Mau di depan? Iya. Iya. Apa sih? Apa sih? Ayo pemain. Depan Kumail. Getek. Yes. Semangat di depan. Itu kamera nyala loh. Masih nyala, masih kelihatan itu mah. Tadi Ya, ya udah tinggal di. kayak ketemu hantu. Tuh, nyala dari tadi. Takut ada penampakannya nanti di videonya. Makanya bisa dari tadi kan agak slow kayak pura-pura agak cool gitu kan kayaknya kan. Ada kamera soalnya. Alter ego. Ya, biasa kan agak ngaco gitu. Kayak kemarin Mas ini. Coba. Lagi di kamera. Pokoknya Kalau tungguin. lihat videonya pasti histeris lagi. Ya, pokoknya tungguin aja videonya di TikTok. Gak sabar nih. Ucapin sekali lagi. Lagi. Ih, bajunya bagus hari ini, bajunya bagus. Hitam-hitamnya bagus. Oke, cara ngucapinnya lah. Semuanya bisa. Jangan langsung ke huruf R atau L-nya, tapi girl. Girl. Justru nanti R sama L-nya di akhirnya aja. My girl. You are a girl. Ucapin. No, I am. Jangan we are juga. You are a girl. Okay. The girl. Say it together. The girl. Saya ucapin. Girl. Girl. Bikin tren itu bisa Mister yang Ungarnya.
Kayak macan tutul misalnya. Hup, jaga wibawa, ada kamera. Coba Biu bawa tapi dia sendiri yang the girl. The girl. The girl. The girl. Oh, kelewat. The girl. Sekali lagi. The girl. The girl. The girl. The girl. Sebenarnya sih masalahnya adalah kalian antara huruf R sama huruf L-nya itu kurang mantep. Girl. Ini sama juga kayak gini kan? R ketemu sama L. Girl. Jadi huruf L itu dia di lidah itu bermain di dalam mulut kita itu. Contoh ya. Contohnya. Lidah ini. Oke, contohnya kata ini nih. Coba Erkan. Nah, dia berhenti di well gitu doang kan ya. Tapi kalau misalnya bermain di lidahnya, well. Habis dilepasin, ditarik lagi ke atas dia, well. Jadi bunyi L-nya itu berasa kan? Well. Say it together. Well. The girl. L-nya bisa kerasa kan? Nah, kebanyakan kalian tuh nggak kena di L-nya. Coba Zulfa. L-nya coba L-nya. Nah, good. The girl. Ini lama-lama kesat deh lidah misalnya jadi ini. Lagi. Oke, Zen. Justru bagus kalau cadel. Sekarang si Miss tuh jadi Miss. Iya, anak-anak juga manggilnya Miss. Ngomongnya harus selain Miss. Miss. Miss, ngapain panjangin rambut? Miss Tampol. Kenapa disebutnya Miss? Jangan Mister. Sama tuh orang warung di sana juga. Kalau ketemu sama Mister tuh yang warung tau nggak? Yang warung si ini Miss siapa? sama Harusnya Miss Infana kayak sih. Mister tuh berpas-pasan jalan tuh dia bilang, Pak, Miss. Enggak bisa bilangnya, Pak, ya Miss. Gitu. Dia bilang, sebenarnya kesel kan. Tapi kalau lagi orang mau bapak kan, ya udahlah, batasannya cuma segitu kan, ya udah gitu. Tapi Zen nggak boleh, Zen nggak boleh, Mister. Ada ternya, oke? Berjenggot girly banget. Iya, malu sama jenggoter. Saya Zen. Yang itu. Yes. The Lega. Iya. Cadel indah aku mutu. Kenapa sih ketawa? Ya. The girl. Lagi. Nggak dimaafin. Lagi. The girl. Oke. Artinya sebenarnya lumayan bagus. Ya, sekarang udah bukan. Yes. The girl. Oke, Asti. Siapin? Ya. Fani. Sekali lagi. Agak. The girl, oke. Kemarin ini cara bacanya gimana? Siapa yang hadir kemarin? Coba Akil. Cara bacanya gimana? Lagi. Ada getarannya di lidah kan? Say it together. That. Bisa bacanya dari sini. In the blink of an eye, my world become very dark. The girl that 1, 2, 3. In the blink of an eye, my world become very dark. The girl that Reynaldi, baca Reynaldi. in the blink of eye, my Aduh. Stop, thank you. Indah. In the blink of an eye. Duluin ke sini. Yes. My world became very dark. This girl that canggung. Oke. Maju ke depan. Iya, masih maju ke depan. Ya kenapa? Oh ya aku masih. Maju ke depan, kelihatan nggak? Kelihatan. Bisa kira tuh ngaconya karena nggak kelihatan gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan.
Oh, kalau kelihatan sekali lagi coba. In the blink of my world becomes Tuh, kan nggak kelihatan kan? very dark, Dark. very dark, Oh, Bukan ya sekali lagi. very dark, Very dark. very dark, Dark. dark. Nah, ini juga sama ini. Ini kasusnya juga sama R sama K, R sama L. Jadi jangan langsung ke R-nya, jangan dark. Jangan dark, tapi dark. Dark. door. Girl. Door. Gitu ya. Door. Door. Oke, so lanjut ke kalimat selanjutnya. I met from 20 years ago. Tinggal digabung antara S sama O nya. I met 20 years ago. 20 years ago. I met from 20 years ago. I 20 years Suddenly appears again. here. Nah, kalau ada titik ini sekalian juga bisa ngajarin nada ya. Kalau ada titik ini, usahakan nadanya turun. Walaupun kita udah berapa, I met from 20 years ago, suddenly appears again. Jadi walaupun kita mulai dengan wah, pastikan kalau seandainya ada titik itu, nadanya langsung turun. Jadi enak dia kedengarannya. I wanna talk to you. I wanna talk to you. Kan aneh kan? Apa dong? Nanti responnya jadi aneh. Gitu ya. Jadi berbicara itu kita juga harus perhatikan nada intonasinya. Oke, ini nggak ada yang aneh-aneh di sini. Let's go to the next. Nah, ini ada SH, ada SA. Oke. Apa rumusnya kira-kira di sini? Siapa yang mau ngucapin? Apa rumusnya kira-kira di sini? Ini S-nya ketemu H, ini S-nya ketemu sama A. Siapa kira-kira yang bisa? Bisa gimana misalnya? Apa rumusannya kira-kira di sini? Berteori dulu kitanya. Masih ingat nggak bisa ucapin? Orang cerdas itu dia selalu berteori. Walaupun faktanya sudah nyata, tetap teori itu dikemukakan dulu. Oke? Ngerti ya? Nah, misalnya ingin berteori dulu. Walaupun sebagian dari kalian mungkin tahu cara ngucapinnya, tapi misalnya ingin kalian ngungkapin kecerdasan itu lewat teori. Siapa yang mau ngucapin? Zulfa. Bedanya she sama straight itu kalau menurut aku yang she itu kan setelahnya huruf konsonangan. Kalau Yes. yang straight itu setelahnya huruf vowels kan. Yes. Jadi kalau she itu dibikinnya kayak sha yang besar kayak gitu. Yes. Ya. Kalau yang straight itu sa kecil. Nah, gitu dia teorinya tuh. Very good. Dan hasilnya adalah, coba hasilnya. Hasilnya? She say. Nah, gitu dia. Jadi berteori dulu guys untuk mengungkapkan kecerdasan kalian. Jadi kita bisa menggambarkan. Jadi namanya lah interkoneksi antara pelajaran satu dengan pelajaran lain. Barusan tadi interkoneksinya dengan pelajaran antara bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Kayak kira shin dengan sa gitu juga. Atau ada yang punya teori selanjutnya? Nah, jadi guru Ismail again atau siapapun yang mau jadi guru itu harus bisa menggambarkan dengan analogi dan teori-teori yang menciptakan wawasan yang luas jadinya. Luas dan luwes. Luas dan Jadinya seru jadinya. Teori selanjutnya adalah mungkin kali ya. Kalau ini agak dimonyongkan, kalau ini tidak dimonyongkan. Kayak she said. Atau seperti kayak katanya Zulfa tadi, ini shin titiknya 3, ini sin titiknya nggak ada. She said. Jangan bolak-balik ya, tadi kelasnya juga banyak yang bolak-balik itu. Kayak teori gampang kan? Tapi let's see, bisa nggak kalian ngelakuinnya? She said, I am here to say goodbye. 1, 2, 3. She said, I am here to say goodbye. Coba Ardian. Yes, bisa. Yes. Dari sini. Okay. I met from 20 years ago, suddenly appears again. She said, I am here to say goodbye. Nah, cukup enak. Nadanya cukup enak. So far so good. Perlu dikasih tahu atau tidak perlu dikasih tahu? Kasih tahu apa nih, Ustaz? Rahasia itu. Kasih understand. Rahasia umum itu. Yang belum umum sama yang lainnya. Ya udah silakan mikir dulu.
Rifki coba. Mulai dari sini. Bukan I meet ya. Kalau meet itu E-nya 2. Ini E-nya 1. Kalau E-nya 1 pakai met. 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 20. Suddenly. Suddenly. Ada temennya. Kayak Leticia. Kok Leticia sih ini? Zahra? Mister ini. Oh. Si Zahra mah pedok banget kalau ini kata kamu. Suddenly. Coba lagi, Rif. Sorry. Bukan suddenly. 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 Appears. Ya, jadi punya ciri khas juga nih Rifki nih. Baru hari kedua udah punya ciri khasnya. Zahra. Dulu dia Zahra itu serius. Oke, lanjutin. I am here to say goodbye. Ulang lagi yang ini. Here Yes. to say goodbye. Oke, very good. Siapa lagi ya? Perempuan satu lagi. Indah. I meet from. Lagi. I meet. Bukan I me. met. Met. Bedain ya, kalau E-nya 2 itu me, kalau E-nya 1 met. Ini verb berapa ini? Verb berapa? Verb 2. Past tense kan 20 tahun yang lalu. Lagi. I met from 20 years ago. Lagi. Asih, silence, please. I'm listening to this. Okay. Shh. Stay put. I'm saying stay put, okay? Come on. Karena pelajaran pronunciation ini butuh mendengarkan secara teliti, okay? Help your friend, please. Yes. I met from. I met. I met Yes. from 20 years ago. Suddenly. Lagi. Suddenly. Bukan. Suddenly. Suddenly. Yes. Suddenly. Appears again. Appear. Appear again. Appears. Appear again. Appears. Appears. Jangan bisa dilihatnya, tulisannya dilihat. Appears again. Ya, langsung lagi dari sini. I met from. I met. I met. Yes. I met from 20 years ago. Suddenly. Appear again. Appears. Appears again. She said. She said. She said, I am here to say goodbye. Okay. Thank you. Lanjut. Sir, Yes. aku nanya, Ya. ya setelah kata she say itu kan dia mau ngomong, kenapa nggak ada kayak tanda kutip itu? Oh, kasih tanda kutip sini. She said, I am here to say goodbye. Oh. Aku soalnya tadi pas ngejelasin agak pusing. Oh, pusing tadi Ismail ya? Iya. Oh, pantesan kayak jadi keling. Oke, dikasih tanda kutip di sini. Nama ilmunya apa tuh? Nama ilmunya Yes. apa sih namanya? Kalimat tahu. Yes. Ini kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nama ilmunya adalah direct speech and indirect speech. Kalimat langsung, kalimat tidak langsung. Thank you, Ergan. I am broken. Say it together. I am broken. Nah, ada huruf R-nya lagi. Ini udah hal-hal yang sederhana ya, tapi ini akan menciptakan keindahan atau tidak keindahan dalam berbahasa. Huruf R, huruf L. Perhatikan. Coba. Ucapin. I am broken. Asik. I am broken. 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 There is nothing coming out of my mouth. There is nothing coming out of my mouth. Jadi baca kata ini out of. Kalau orang belum belajar kesulitan. Tapi sebenarnya cara bacanya kan gampang ya. Gimana Zulfa cara bacanya? There is nothing coming out of my mouth. Tinggal araf. Kenapa araf? Teorinya apa di sini? Kenapa araf? Kenapa bunyi kayak araf? Teorinya apa di sini? Itu T-nya nyambung ke
kata setelahnya. T-nya nyambung dengan kata selanjutnya. Jadi T-nya ini bukan milik di sini ya. T-nya itu justru miliknya yang setelahnya. Oke. Apalagi teorinya di sini? Dari pelajaran kemarin. O ketemu dengan U bunyinya au. Makanya dimulai dengan out of. Ya kan nyambung kan pelajarannya kan ya? There is nothing coming out of my mouth. 1, 2, 3. There is nothing coming out of my mouth. Oke, coba ucapin kata ini. Mouth. Lagi. Mouth. Mouth. Jadi nggak ada t-nya. Mouth. Open your mouth. Nggak ada t-nya kan? Nggak ada. Karena t-nya dia bukan t lagi. T-nya ketemu sama h. T ketemu sama h, dia nggak menjadi t lagi dia. Nggak ada t, nggak ada lagi dia. Coba. Mouth. Oke. Tapi Akil terlalu F tadi ya. Mouth. Ditahan dikit. Terlalu S, terlalu F, terlalu apa itu? Tahan dikit. Mouth. Dikit aja anginnya keluar di ujungnya. Oke? Everything is just meaningless and lonely. 1, 2, 3. Nah, seperti yang saya bilang kan, huruf L itu lonely. Kalau L-nya kalian dapat, pasti bunyinya jadi enak. Say it together, lonely. Everything is just meaningless and lonely. Coba Asti. Everything is just meaningless and lonely. Good. Fani? Everything is just meaningless and lonely. Oke, Akil? Everything is just meaningless and lonely. Sebenarnya udah bagus, tapi misal orangnya selalu pengennya ekspektasi tinggi gitu. Kalau bisa lebih tinggi lagi kualitasnya, ditinggi lagi kualitasnya kayak gitu. Ismail? Yang mana? Everything. Mm. Everything is just meaningless and lonely. Ya, oke. Very good. Ada yang aneh? Yang lain? Nggak ada kan ya? Ingat, hari ini tulisan-tulisannya bisa banyak sekali menggunakan kata-kata yang ada gabungan antara apa coba? Antara apa coba? T sama H, T sama H, T sama H, T sama H. Sengaja, oke? Jadi biar patah-patah lidah kalian hari ini tuh. Namanya ilmunya tongue twist. Tongue twist. Tongue twist namanya. I try to take a deep breath. 1, 2, 3. Oke, Nikkei, apa ilmunya di sini? Kenapa sih bunyi Mister tuh kayak gitu? Apa ilmunya di sini? Yang kaitannya sama kemarin? Aha. Tidak ada? Ada. Zahra, apa ilmunya di sini? Explosive. Explosive letters. Nah, di sini itu gabungan antara beberapa explosive letters. Ada kata T, ada T, ada T, ada T. Jadi makanya bunyinya lah I try to take a deep breath. 1, 2, 3. I try to take a deep breath. Indah coba. I try to take a deep breath. Oke, pelan-pelan aja, slowly. Jadi kalian tuh bisa meresapi. I try to take a deep breath. Yes. Nah, kalau kalian menguasai ini, lagi bisa bilang ya, justru kalian ngomong bahasa Inggrisnya jadi pelan jadinya, jadi santai, pelan dan enak. Oke, makanya orang kalau kalian ngomong bahasa Inggris, dia ngomongnya cepat. Rata-rata orang Indonesia kalau ngomong bahasa Inggris cepat itu, justru itu kualitas bahasa Inggrisnya jelek, guys, bukan bagus, jelek. Artinya dia nggak percaya diri ngucapinnya. Tapi kalau orang percaya diri, nyantai ngomongnya, kayak penyanyi kan? Ada nggak penyanyi? Ada. Ya kan, nyanyi pelan. When I, nah justru dia dipanjang-panjangin, ada yang kayak Cory kan? Karena dia menikmati nadanya itu.
Makanya kalau orang ngomong orang Indonesia ngomong bahasa Inggris cepet-cepet, oh betul. Justru dia nggak percaya diri tuh sama bahasa Inggrisnya. Itu teorinya guys. Nah, kalian kuasai yang apa bisa ajarin barusan itu. Justru bahasa Inggris kalian jadi pelan, justru jadi indah. Orang yang kalian ajak ngobrol justru seneng. Misalnya tuh pernah serumah sama orang Amerika, teman bisa bilang, kamu bahasa Inggrisnya bagus katanya. Orang Amerika loh bilang bisa kayak gitu. Keren kan? Itu dia. Jadi nggak usah cepet-cepet sebenarnya. Yang penting kita menikmati. Dengan intonasi yang barusan misalnya ajarin sama kalian. Itu ilmu yang mahal loh. Susah sekali diajarin. Nggak bakal bisa diajarin sama siapa, sama orang biasa. Biasanya kalau kalian ke British Council, jadi kursus bahasa Inggris paling hebat di muka bumi ini namanya British Council. Di bawah naungan dari British Embassy. Tahu British Embassy nggak? Kedutaan Inggris. Itu di bawahnya biasa ada British Council. Di sana kalau kalian ngambil kursus, biasanya ditawarin ada dua. Mau yang grammar atau yang speaking. Oke. Harga speaking itu lebih mahal daripada yang grammar. Karena kalau kalian belajar speaking, kalian harus diajar langsung sama orang asing. Kalau grammar sama orang Indonesia bisa. Orang Batu Jajar bisa. Oke. Siapa Batu Jajar? Orang Cikolowe bisa. Sekolowa bisa. Sekolowa bisa. Oke. Tapi kalau kalian belajar yang barusan bisa ajarin, pronunciation barusan itu, kalian harus diajar sama orang asing langsung. Kebetulan misalnya pernah sama orang asing. Orang Indonesia yang asing. Udah keburu asing. Pokoknya nikmati pelajarannya, oke? Guys, itu mahal tuh pelajarannya. Tapi bayarannya murah di sini kan ya? Enjoy. My neck is... Bacanya apa ini, Indah? Sweating. 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 Zen. Ardian. Sweating. Zulfa. Ardian. Samping Ardian siapa tuh? Ismail. Yes. Ani. Stay. Are you sleepy or what? Sweating. Okay, that's good. Jadi bacanya bukan swe ya, bukan swe, tapi swear. Kalau beli minuman itu, kan ada minuman kan, namanya Pocari Sweat apa Pocari Sweat? Pocari Sweat kan? Kalau Pocari Sweat manis dong. Oke, jadi bukan sweet ya, sweat, beda. Kalau sweet itu double A, E-nya 2, ini pakai A. My neck is sweating. My neck is sweating. Nah, satu lagi ilmu mahal juga nih. Dan itu butuh lama ya nguasainya. Huruf T tadi, kalian dengerin huruf T nggak tadi? Enggak. Oke, bunyinya bukan seperti huruf T, tapi huruf D yang halus. My neck is sweating. My neck is sweating. Bukan sweating ya, tapi sweating. Halus, dia nggak D, tapi halus. Kayak ada R misalnya. Nah, Kayak ada R, ada D. ada R, ada D, sweating. Ada R-nya gitu loh. Slightly. Ya gitu? Ya, sweating. My neck is sweating. Nah, sweating kan? My neck is sweat. Sweating. Sweating. My neck is sweating. Nah, halus lumayan, oke? Dia halus dia ininya. My neck is sweating. Bisa cantik kata yang lain ya. Asti, ucapin kata ini Asti. Pesta. Apa itu dark? Dengerin. Listen. Asti. Nah. Cara ngucapnya party. Let's go to my party. Let's go to my party. Coba Akil. Akil ini mumpung masih kecil, jadi jadi proses pelajarannya, makanya bisa pokoknya sabar, mudah-mudahan betah. Suatu hari nanti akan kayak Asti, kayak Fani itu pronunciasinya bakal bagus tuh. Oke, sabar aja pokoknya. Party. Nah, kan bisa. Nah, sama kayak gini. Jadi bukan boleh aja bilang party. Let's go to my party. Boleh sebenarnya sih. Cuman kita kan mau belajar yang bagus kan, yang enak kan ya.
Party. It's my party. Okay. Sweating. My neck is sweating. My body is trembling. Ingat huruf apa? L. Ingat huruf L. My body is trembling. Ini bacanya apa? Kalau ada E-nya, bacanya I. Kalau nggak ada E-nya, bacanya E. Ini bacanya breath. Ini bacanya breathe. Bedanya ya. Artinya apa bedanya artinya? Aku. Oke, smile. Ini artinya? Breath itu kata benda. Artinya. Napas. Yes. Kalau breathe. Bernapas. Nah, itu dia. Kalau breathe, bernafas. Kalau breath, nafas. Breathe in artinya? Bernafas ke dalam, menghirup udara. Menghirup. Fanny, silakan bernafas ke dalam, kayak gitu ya. Inhale. Ya, hirup udara, menghirup udara. Breathe out, Exhale. menghembuskan bukan menghembuskan nafas, menghembuskan udara. Jangan menghembuskan nafas. Ya. Ya. Napas keluar. I try to take explosifnya. Misalnya agak lebay ya. I try to take a deep breath. My neck is sweating. My body is trembling. Breathe in, breathe out. 1, 2, 3. Oke. Saya rasa udah cukup ya. Nah, ucapin kata ini. Kumail. Ergan. No. TH-nya lagi, coba lihat TH-nya. Nah, sengaja bisa banyakin TH di sini. No. North. No. Akil. Nggak ada t-nya. North. Nikkei. Nah, Nikkei pokoknya deketin aja, dempetin aja. Zulfa ajarin tentang pronunciation kata-kata. Zulfa tuh udah bisa menguasai 80% lah kalau misalnya bilang kayak gitu. Nadanya udah bagus. North. Rifki. No. North. No. Okay. In the north, the wind is blowing cold. 1, 2, 3. In the north, the wind is blowing cold. Tapi kalian ada yang rasa yang salah nggak sih dengan dalam kalimat ini? Coba perhatikan. Ada yang salah nggak sih dengan kalimat ini? And up in the south, the storm is about to come. Ada yang salah nggak dengan kalimatnya? Mbak, apa yang salah? Ya, bisa nanya. Kira-kira ada yang salah nggak? Asti, nyalain dong lampunya. Yang paling ujung sini. Yes, thank you. Kalau misalnya Hey. Nah, dimatiin lagi. Oke. Sampai di mana tadi? Itu ada yang salah nggak dari? Ada yang salah nggak dengan itu kan I'm getting older, so ada distraction dikit tuh, misal lupa ininya. Gitu ya. Ada yang salah nggak? kalau misalnya kayak up in itu nyambung atau enggak? Soalnya kan konsonan sama vokal. Upin. Bisa, boleh. Kalau mau digabung boleh. Sama kayak bahasa Sunda, cena. Cek, ya. Cek, nah. Cena, ya kan ya? John Cena. Berarti orang Sunda dia berarti. Ya kan ya? Dan cena. John Cena. Tahu John Cena nggak? Nggak tahu John Cena? Tahu kan? Masa John Cena nggak tahu? Artis global Hollywood, wrestler. Wrestler. Tahu John Cena nggak? Dan Cena. John Cena.
Kalau ketika dia sampai di Amerika, ganti nama jadi John Cena bacaannya. Aslinya tulisannya John Cena. Iya. Orang Cina itu. Cek aja, cek aja di Google. Itu orang. Oke. Boleh digabung. And up in the south. Jadi fungsi ngegabung ini guys, jadi supaya di lidah kalian itu enak ngomongnya, nggak patah-patah jadinya. Coba ya, misalnya. And up in the south, the storm is about to come. Nah gitu guru-guru yang biasa ngajarin yang biasa, yang luar biasa kayak gini nih. And up in the south, the storm is about to come. The storm is about to come. Jadi selalu dia menyambung satu sama lain kayak gitu tuh. Ngerti ya? Butuh latihan yang ekstra, nggak bisa biasa-biasa ya, butuh latihan yang ekstra, oke? Ada yang salah nggak? Bisa nanya, ada yang salah nggak, coba? Aku yang kata up itu, aku tahu kalau itu preposition. Setelahnya Yes. juga in preposition. Yes. Emang boleh preposition plus preposition. Dalam kasus ini boleh kayaknya. Dibolehin. Dalam kasus ini boleh. Karena dia dua hal yang berbeda kayaknya. Jadi enggak. Jadi up-nya ini, jadi ketika up ini dia udah berdiri sendiri tuh. Jadi bukan preposition yang ngebantuin noun. Kalau in kan dia ngebantuin noun kan. Kalau up di sini dia memang udah berdiri sendiri. Jadi dia and up and down, up and down. Nah. Ada yang salah nggak? Thank you Ardian. Yes. Kan bisa pernah bilang sama kalian kan, preposition itu nggak bisa dalam satu tempat yang samaan gitu. Udah pakai jilbab, kayak siapa gurunya siapa udah pakai jilbab nggak boleh pakai kerudung, naon? Pakai mukena. Udah pakai mukena nggak boleh pakai kerudung. Nggak, pertanyaan Indah waktu itu. Indah kan? Ya. Hah? Dia lagi nggak apa-apa. Oke. Kenapa ada is? The storm is about to come. About to itu dia mungkin statusnya ilmunya adalah be about to. Nah, dia udah satu paket nama ilmunya. Jadi to be about to, dia satu paket ilmunya. I am about to go. Tahu nggak artinya? Be about to ini tahu nggak artinya? Beneran bakal. Ya, bakal, akan. Misalnya kayak gini, misalnya udah dandan kayak gini kan nih. Habis itu, ayo dong kita main layangan, kata si Rinaldi kan. No, I'm about to go to the President's Palace. Nah, mau ke istananya presiden, masa main layangan kan? Nggak mungkin. Nah, I'm about to go. Misalnya tuh udah mau pergi, gitu. Bedanya sama will tuh akan pergi. Oke, I will go. I'm about to go. I will go tuh masih direncanakan. Malam ntar mau kemana? Ya, mau ke pesta lah. Aku mau ke pesta, masih direncanakan. Tapi kalau dia udah mandi, udah dandan, berarti dia udah about to go, udah mau berangkat. Gitu loh bedanya. Beda timingnya aja. Jadi be about to itu udah menjadi satu kesatuan. Gitu penjelasannya. Nah, gitu dia. Ditanyain ya. Jadi dapat ilmu baru kalian jadinya. Karena semua yang bisa ajarkan itu, sebagian besar itu ada penjelasannya, guys. Dan insya Allah bisa jelaskan. Kira-kira selatan itu di bawah apa di atas? Di atas. Selatan itu di bawah apa di atas? Bawah dong. Nah, di atas mana? Utara di atas, selatan itu di bawah. Tapi kenapa misalnya nggunain kata up di sini? Berarti salah kan ya? Mestinya down. Mestinya down and down in the south. Nah. Kira up tuh di atas, kan di atas awan gitu kan. Oh, perkiraannya tidak seperti itu, Ismail. Ya kan aku tadi mengira seperti itu. Iya, makanya bisa bilang ada yang salah nggak? Karena selatan itu kan di bawah, utara itu di atas, gitu loh. Iya kan, Kumail? Utara di atas, selatan di bawah. Tapi bisa bilang kata up tadi, salah dong mestinya. Kata down. And down in the south, okay. And down in the south, the storm is about to come. Say it together. Siapin? Satu lagi, 1, 2, 3.
Ada huruf satu lagi, bukan satu lagi. Kemarin udah bisa bahas juga hurufnya. Ya, huruf N sama M. And down. And down in the south, the storm is about to come. 1, 2, 3. And down in the south, Lanjut. Scare and out of words. Scared and out of words, my world seemingly will come to an end. Nah, bisa nggak kalian membedakan antara kata ini dengan kata ini nanti dalam pengucapannya? Coba Zulfa bisa kayaknya. Coba. Nah, that's very good. Kumail. Wow. Nggak dengar kan suaranya tadi malam beda kan namanya sekarang kan ya? Ya kan? Kenapa kira-kira coba? Beda. Oke, Ergan. Scare and out of words, my world seemingly will come to an end. Nah, Ergan masih perlu latihan yang luar biasa nanti. Oke, stay in the class, bisa akan selalu pantau. Oke. Scan and of what my world seemingly will come to an end. Rifki juga lebih ekstra lagi, ultra ekstra latihan lagi berarti. Nikkei. Kalian ngerasa kalimat hari ini beda sama yang kemarin kan? Kemarin kan Akil bagus, Nikkei bagus, Citra bagus, ya kan ya? Coba tes hari ini. Sengaja mesti ciptain kata-kata yang, bukan ciptain sih, munculkan, tuliskan kata-kata yang kayaknya agak sulit. Dan kalau nggak salah tadi bisa nulisnya dalam 5 menit aja kayaknya tadi itu. Poetic. That's what I thought. 1, 2, 3. That's what I thought. Akil. Masih nya masih kurang ya. That's what I thought. That's what I thought. That's what I thought. Zen. That's what I thought. Ismail. That's what I thought. Ardian. That's what I thought. Oke. Rifki. That's what I thought. Oke, Argan. That's why I thought. That's what I thought. That's why I thought. Kumail. That's what I thought. Yes. I told her I am nothing without you. Ini TH-nya nothing without. Nothing without. I told her I am nothing without you. Kenapa bunyinya jadi you? Kenapa nggak without you? Kenapa bunyinya jadi without you? Siapa yang tahu teorinya? Kenapa bisa bunyinya kayak gitu? Lebaynya. Kenapa bisa ngelebayin kayak gitu? Karena digabung kita. Yes. Karena itu you kan emang depannya y, tapi kalau diucapinnya di u. Yes. Dan sebelumnya ada huruf T. T itu kan ada ledakannya. T. Without you. I am nothing without you. I am nothing without you. Enakan mana coba? I am nothing without you. I am nothing without you. Yang ya, seni guys, itu seni. Dan kalau kalian udah tahu kalimat yang bagus, itu pertahankan. Jangan bikin sendiri lagi, ngaco lagi ntar. Kalau udah tahu kalimat yang bagus, perdengarkan. Bisa tuh pernah ngucapin satu kata sampai ratusan kali, puluhan kali mungkin, di atas 100 lah mungkin. Tahu nggak kata apa? Jadi
untuk mendapatkan rasa ngucapin kata itu, bisa sampai ngucapinnya sampai puluhan kali, bahkan ratusan kali, di atas 100 sampai kali ya kata ini. Hacu. Bukan. Ridiculous. Coba Ismail. Ridiculous. Agak kurang rasanya. Coba Asti. Kelihatan nggak? Cuma aku kepalain ya. Iya, habis dari siang soalnya ngajar anak-anak. Yang pusing ngajar anak-anak. Yes, oh very good. Artian, Ridiculous. jadi culas dan red. Dengerin. Zulfa dulu, Zulfa. Ridiculous. Iya, tapi di D-nya agak kurang. D itu sebenarnya eksplosif juga, cuman nggak termasuk kategori eksplosif yang banget, oke? Ridiculous. Ridiculous. Ya, kalau yang lain kan ridiculous. Di C-nya. Tapi misalnya juga di D-nya juga agak dibunyi juga dikit. Ridiculous. Enak kan ada ya kan? Itu sampai ratusan kali misalnya ngucapin kan ridiculous, ridiculous. Sampai dia menjadi enakan ya, benar. Sampai jadi Cara enakan. ngucapinnya kayak gimana? Ridiculous. Ridiculous. Yes. Ada berarti kayak ada T gitu. Ya, di D-nya D itu sebenarnya ada eksplosif juga, cuman dia tipis. Kalau aku mah D tapi ditekan Tapi D-nya loss aja tadi. Kayak ridiculous. ya di D-nya doang kan. D-nya loss aja kan, nggak ada Z ya kan. Ridiculous. Kan ada Sering mendengar orang ngomong ya ridiculous. 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 Up to you. Oke, artinya Aduh. artinya you are ridiculous. Kayak menggelikan. Artinya menggelikan. 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 Kayak gele gitu. Geleh, bahasa Sundanya geleh. Kayak. Tapi nggak kalau dalam Sunda kan geleh itu kayak semacam negatif kan ya. Ini bisa negatif juga, tapi nggak senegatif itu. Iya, kayak norak lah gitu. Nah, norak. Norak. Okay, I told her I am nothing without you. She doesn't blink and walks away. And walks, nah justru misalnya ngucapin huruf S-nya ketemu sama A-nya. Maka perhatikan siapa subjeknya. Ya kan, subjeknya kan she, ditambahin S. Jadi bukan and walks away, bukan away, tapi walks away. Okay, and walks away in silence. She doesn't blink and walks away in silence. She doesn't blink. Okay, thank you so much guys. Setelah pelajarannya, latih. Kalau ada pelajaran-pelajaran yang penting, kalian catat sendiri, kan udah dewasa kan. Misalkan kalian anak kuliahan lah. Jadi kalau ada catatan-catatan penting, bikin catatan kaki. Misal tadi ngucapin ini, tentang ini, tentang ini, tentang huruf ini, tentang huruf ini, tentang huruf ini. Aku harus melatih berapa kali, 1000 kali, 1000 kali, 1000 kali, 100 kali. Ada kata-kata yang harus kalian latih. Karena pelajaran ini, itu nggak sering bisa ulang ya. Nggak terlalu sering bisa ulang. Tapi sebenarnya kualitas bahasa Inggris kalian itu akan ditentukan dengan apa yang bisa ucapin hari ini. Trust me, percaya deh, Mister. Saya tuh udah ketemu sama orang Indonesia yang berbahasa Inggris dengan skala segala macamnya, oke. Tapi dengan kualitas yang bisa ajarin barusan itu jarang didapatin sama orang. Ya kalian lihat lah Fani, Asti kan, itu kan pronunciation Aston, itu kan pronunciation-nya itu bagus-bagus sekali itu. Padahal mereka itu dari nol belajarnya. Fani, kamu belajar misal dari nol kan? Nol dari minus kayaknya. Asti, kamu belajar bahasa Inggris misal dari nol apa dari minus? Dari satu, ada satunya. Dari kosong lah pokoknya. Tapi sampai ke level tersebut kan berarti kan ada sesuatu yang mereka lakukan. Nah, kalau kalian melakukan hal yang serupa, tidak mustahil kalian sampai ke level yang sama. Aston juga sama, dia pronunciasinya bagus juga. Itu juga dari minus, dari nol lah. Minus sih sebenarnya sih. Kalau nol kan kosong, kalau minus emang ngaco banget. Kamu minus apa nol mulai belajarnya? Hah? Minus berapa derajat? Kayak gitu. Minus Kok ada kosong? Ya, kosong itu nol. kosong. Kosong belaka.
Nah, artinya adalah ketika ada orang-orang yang sampai ke level tersebut, dimulai dari kosongan, artinya kalian juga sama, bisa. Sangat-sangat bisa sekali. Oke? So, trust me, percaya deh. Kalau misalnya ngasih kalian latihan itu, lakuin aja. Itu semua ada efeknya. Kadang ada hal-hal yang bisa minta kalian lakuin sesuatu, rasanya itu seperti kayak aneh. Rasanya kayak, kok guru ngajarin kayak gini sih? Kok guru nyuruh kayak gini sih? Ya nih kayak, mungkin kalau coachnya beda kali ya. Tapi kalau misalnya sekarang akan nyuruh kalian, minta kalian ngelakuin sesuatu yang kesannya seperti aneh dan aneh gitu. Tapi lakuin aja. Kalau misalnya minta lakuin aja. Itu semua akan menghasilkan sesuatu. Kalau yang berhasil, kalau nggak berhasil ya dapat hikmahnya aja. Ya nggak? Oke, that's it for the lesson. Ada pertanyaan sampai di sini? Ergan, hari ini baru pertama ketemu yang kayak gini. Ini sangat penting sekali. Justru kan yang broken aja teh. Ya. Kenapa? Kan broken itu kata kerja. Broken itu kata kerja, guys. Sebelumnya ada to be. Mestinya lah I am breaking gitu ya. Siapa bisa ngejelasin? Broken menurut Zahra adalah kata kerja kan, dari kata break. Break, broke, broken kan. Dia kan kata kerja. Kenapa sebelumnya ada to be? Karena ini dianggapnya kayak adjektif, kata sifat. Ya. Yang hancurnya itu kan dirinya. bukan Yes. benda itu. Ada padanan kata yang lain ya? Sebagai percontohan. Bosan, bahasa Inggrisnya apa? Aku bosan, bahasa Inggrisnya I am boring apa I am bored? I am boring atau I am bored? Hah? Yang ini apa yang ini? Ini, apa yang ini? Ini. Ya. Oke, kalau I am boring, aku yang membosankan. Kalau I am bored, aku bosan. Oke? The lesson is boring, I am bored. Ah, pelajarannya ngebosenin, aku jadi bosen, gitu ya. Itu bedanya. Kalau dia pakai kata kerja, berarti dia yang bosen. Kalau di sini I am breaking, aku yang mecahin. Kan di sini dia pengen bilang, aku yang hancur, gitu dia. Ngerti ya? I am tired. Nah, tired juga sama, capek. Dia menjadi kata sifat dia. Jadi di sini statusnya bukan kata kerja, tapi dialah kata sifat. Thank you, Ergan. Good job. Ergan ini sebenarnya dia pengetahuannya itu bisa suka dengan wawasannya. Dia wawasannya, jadi terbiasa aja untuk mencoba untuk menjawab sebelum bisa jawab ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau ada hal-hal, Ergan cobain aja dulu untuk ungkapkan, untuk melatih komunikasinya seperti itu. Very good. Mau nanya misalnya. Yes. Yang setelah kata broken itu nanti. Hmm. Itu kenapa coming? Kenapa coming? Ya, Dan coming ini statusnya sebagai apa? Iya. Jarang, sebagai jaran. There is nothing coming. Mestinya there is nothing come gitu ya. Ya. Oke. Siapa yang jelasin di sini? Nothing itu kan apa sih? Namanya nothing itu? Bukan J. Bukan nothingnya, coming. Coming ya. Yes. Kenapa pakai coming? Kenapa nggak pakai come aja? Karena ada to be. To be. There is nothing coming or Nothing itu jarang. nothing jaran. Nothing apa? Nothing itu apa? Gak tahu, gak ada. Ada. Gak ada nothing. Grammarnya. Jangan diartikan. Kalau misalnya nanya apa, itu bukan artinya. Bisa tahu artinya. Grammarnya. Yang bisa tanya itu grammarnya. Grammarnya apa? Hah? Grammarnya. IA. Apa? IA. Dia itu apa? Ucapin deh. Indefinite. IP kali ya. Iya, IP. Nah, aja ya. Aku mah Android. Indefinite pronoun. Indefinite pronoun. Oke. Kenapa pakai gerund? Ada lagi mesti jelasin di sini? There is nothing. Kalau dalam versinya Mister ya, bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Tapi dalam versinya Mister, there is nothing itu udah menjadi sebuah kalimat yang utuh. There is nothing. Is there something? There is nothing. Do you want to say something? I won't say some. I will say nothing. Jadi dia udah menjadi sebuah perkataan yang sudah siap. Oke.
Berhenti di nothing ini, dia udah menjadi sebuah kalimat yang siap. Ketika kita memulai kalimat yang baru, oke, boleh nggak kita menggunakan kata kerja satu? Tidak. Tidak, kita harus menggunakan Tidak. seperti kayak playing football is my hobby. Bisa nggak? Play football is my hobby. Tidak. Tidak, yang benar adalah playing football is my hobby. Jadi kalau seandainya memulai sebuah kalimat menggunakan kata kerja, tambahin ing dalam kata kerjanya. Nah, dapat ilmu satu kan? Nah, catat kalau mau nyatet tuh. Kapan pakai ing? Kapan kata kerja pakai ing? Salah satunya adalah kalau dalam memulai kalimat menggunakan kata kerja, tambahin ing. Namanya gerund. Jadi kalau memulai kayak bermain bola adalah hobiku, play football is my hobby. Salah, nggak bisa. Kata kerja itu nggak bisa dia muncul sendiri. Dia harus ada subjeknya, ya kan? Nah, maka kata kerjanya harus diubah menjadi sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Ditambahin ing dan berubah status menjadi gerund, dan gerund itu adalah Noun. noun. Nah, itu ke sana larinya, guys. Noun. Oke. Kalau pakai to juga jadi bisa. Ya, boleh pakai gerund, boleh pakai itu. There is nothing to come out of my mouth, boleh kayaknya. Secara ucapan dia nggak populer, tapi secara gramatikal mestinya sih dibolehkan. To play football is my hobby. Boleh nggak gitu sih? Biasa gak Nggak boleh kayaknya. Oh, beda-beda status deh kayaknya. Mungkin yang dimaksud itu adalah ketika dua kata kerja yang bersamaan muncul kali ya. Tapi ini bukan dua kata kerja yang bersamaan muncul. Ini dia murni sendiri. Berarti yang to-nya itu nggak bisa dipakai. Beda status. Oke. Apalagi pertanyaan? Soal tanyaan yang lain-lain yang mau nanyain? To play football. Berarti itu udah kalimat yang salah gitu. To play football. Yes, that's wrong. To play football nggak bisa. Karena to play football dia tetap statusnya menjadi kata kerja. Karena setiap kata kerja itu pasti diawali dengan to. Dia dari oroknya tuh udah membawa to sama do. Tapi dia jarang dimunculkan biasanya sih. Kapan dimunculkannya? Pada saat-saat tertentu. Makanya kalau orang bertanya, misalkan, Ardian, kasih contoh dong kata kerja. Mestinya, coba Ardian, kasih contoh dong kata kerja. Run. Run, dia bilang run kan. Mestinya dia harus ngucapin to run, to sit, to die, to walk. Mesti harus ada to-nya. Kata kerja itu dia mesti harus secara normalnya harus ada to-nya. Kalau nggak salah tuh ada kamus tuh yang selalu ngucapin kata to-nya itu. Ada misalnya kamu satu. Selalu kata kerjanya dimulai to semuanya. Nah, tuh. Ada yang ngucapin. Tapi ada juga yang malas nulis kan. Jadi ya kata kerjanya doang. Jadi gitu guys. Ini ya. Logiknya, logikanya seperti itu. Pertanyaan terakhir, ada lagi nggak tentang pelajaran nih? Sebelum nanti misalnya nanya. Nggak ada? That's it. Ini Mister kan pernah jelasin yang nanya sama Mami. Boleh dijelasin sekali lagi? Mana tuh? Nah itu. Ini? Ya. Sama lonely. Iya. Ini sama ini? Terus yang Ini? akhirannya sama. Oke, ini nama ilmunya apa? Apa ya? Jangan artinya Ismail ya. Apa? Ini apa nama ilmunya? Affixation. Oke. Affixation-nya kategori apa ini? Affixation terbagi menjadi dua. 1, 2. Ada prefix, ada suffix. Ini kategorinya apa? Suffix. Imbuhan. Kan awalnya dari meaning kan, ditambahin kata less. Oke. Jadi imbuhan akhiran. Namanya adalah affixation. Kategorinya suffix, imbuhan terakhir. Kalau imbuhannya di depan namanya suffix. Tapi ada juga ilmu yang bisa ajarin di sini. Namanya adalah positif negatif. Yang artinya positif, meaning kan dia berarti kan. Kayak possible. Oh, jadi kawan. Yes. Kalau possible artinya positif kan? Mungkin. Kalau impossible menjadi tidak mungkin, negatif kan? Sama juga meaning berarti, meaningless tak berarti. Dari positif menjadi negatif. Nah, terus yang lonely? Ada N di sini. Kalau ada N di sini berarti kata ini dengan kata ini biasanya setara. Kalau ini adalah adjektif berarti ini adalah juga adjektif. Bukan adverb ya, walaupun dia ada li-nya. Tidak semua yang ada li-nya itu adalah adverb. Kami bisa ajarin sama kalian kan, adjektif ditambahin li menjadi adverb. Contoh kayak
Slowly. Slowly, ya. Oke, asalnya kan dari adjective. Oke, ditambahin ly. Maka berubah menjadi adverb. Tapi dalam kasus lonely, dia murni adjective. Bukan dari lone tambahin ly. Bukan, ya. Sama, serupa tapi tidak sama. That's it. Ya, padahal misalnya mau nanya sama kalian tadi tuh, bisa jawab sendiri jawabannya. Saya yakin kalian pasti milihnya adverb di sini kan? Dan lilinya kan? That's it. Mari kita soal dulu guys. Yang dewasa berarti dikasih grammarnya juga karena udah di baris-baris semester kan ya? Kayak kemarin ke depan. Yes, yang baru-baru berarti baca. Oke, latihan baca. Satu orang baca berarti. Mister, there is itu nggak disatuin garisnya. Karena There is. Yang mana? There is. yang setelah I am broken. Ya, udah pusing, Mister. Pokoknya kalau mau disatuin, kalau penjelasannya masuk akal, boleh. Kalau penjelasannya nggak masuk akal, salah. Pokoknya bisa bilang sama kalian kemarin, kalian harus berani ngambil keputusan sendiri. Yang penting bisa ngejelasin. Bisa tuh orangnya lah, yang penting bisa ngejelasin. Oke. Silakan bantah-bantahan sama Mister, yang penting kalian bisa ngejelasin. Justru Mister suka mahasiswa yang berani bantah-bantahan sama Mister. Urutannya apa aja? Hah?